Du 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 du. Hmm? Hah? Hai teman-teman, gak ingin hal ini terjadi di rumahmu kan? Yuk, ikut Pak Geo untuk tahu cara menghindarinya. Tahukah kamu, saat kita kehabisan air, bisa jadi itu adalah tanda bahwa persediaan air tanah mulai menipis. Hal ini ditandai dengan turunnya permukaan air tanah. Ayo, kamu tahu tidak apa itu air tanah? Untuk mengetahuinya, kita telusuri dulu air hujan. Sebagian air hujan akan mengalir ke sungai, laut, dan badan air lainnya. Lalu sebagian lagi pergi kemana? Yap, betul sekali. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah. Tapi, kamu tahu kan, kalau tanah itu memiliki lapisan yang berbeda-beda? Air hujan yang jatuh ke tanah pertama kali akan sampai pada lapisan ini. Eits, air yang ada pada lapisan ini bukan air tanah loh. Sebagian air dari lapisan ini lama-kelamaan akan merembes ke lapisan berikutnya. Nah, pada lapisan ini memang terdapat air, namun tetap saja itu bukanlah air tanah karena masih ada udara di antara partikel tanah ini. Berbeda dengan lapisan di bawah ini, semua ruang antara pasir, kerikil, dan batu hanya dipenuhi dengan air. Inilah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan satu-satunya sumber air untuk sumur dan mata air. Namun, saat ini banyak penduduk kota mengambil air secara berlebihan, baik untuk industri, perkantoran, hotel, dan rumah tangga. Hal ini bisa sangat berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Untuk menghasilkan air tanah hari ini, bumi dan seluruh isinya perlu bekerja sama hingga puluhan ribu tahun lamanya, di mana air tanah mengalir dari daerah imbuhannya di gunung ke daerah lepasannya di kota. Kebayangkan betapa lamanya proses ini terjadi. Maka dari itu, jumlah air tanah sangat terbatas. Apalagi jika kita menggunakan air tanah secara berlebihan. Bisa-bisa permukaan air tanah semakin turun, dan lama-kelamaan lapisan tanah di atasnya juga ikut turun. Kalau sudah begitu, persediaan air ke rumah penduduk semakin sedikit, bahkan bisa habis. Ini baru dampak awalnya loh. Dampak lain dari penurunan tanah adalah munculnya titik genangan atau banjir baru jika hujan datang. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka tanah yang turun akan mengakibatkan tembok bangunan menjadi retak-retak dan lama-kelamaan merusak struktur bangunan tersebut. Belum lagi kalau rumah kita dekat pantai atau laut. Jika permukaan air tanah menurun, maka air laut akan merembes masuk ke dalam lapisan tanah bercampur dengan air tanah. Akibatnya, air tanah yang tadinya segar akan terasa asin. Ini semua bisa kita hindari dengan menjaga ketersediaan air tanah bersama-sama. Caranya, menggunakan shower daripada gayung atau berendam di bathtub. Ketika menyikat gigi, gunakan gelas untuk menampung air dan matikan keran. Mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Menggunakan kloset dengan teknologi hemat air. Saat mencuci piring, keran tidak dibiarkan mengalir, tapi kumpulkan air terlebih dahulu. Siram tanaman pada pagi hari agar air tidak cepat menguap. Terakhir, kita tangkap air hujan bersama-sama. Eits, bukan dengan tangan ya. Air hujan ditangkap dengan sumur resapan. Untuk air hujan yang jatuh di genteng atau pekarangan dapat disalurkan ke sumur resapan supaya meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sumur resapan perlahan merembes ke dalam tanah. Lambat laun, resapan ini akan menambah volume air tanah. Ayo, sama-sama menggunakan air dengan bijak dan bagikan informasi ini seluas-luasnya agar air tetap tersedia bagi kita dan generasi selanjutnya. Hah?